got so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Aulia Tara Maroma Protection Arianti absen 7. saya Monalisa Andika Putri absen 25. Kami berdua akan melakukan remedi. Bukan penyanyian, Mbak. Udah. Sebelum itu kita sudah menyiapkan soal-soalnya. Jadi kita akan melakukan gunting batu kertas dulu. Ya, untuk menjawab tanya jawabnya. Pertanyaan pertama. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Pertanyaan pertama. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Terangkan penyebab keluarnya Indonesia dari PBB. Jawabannya adalah karena tidak menyetujui Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kalian? Gak gunting batu kertas. Ke Yes. Pertanyaan ke satu untuk aku. mengapa demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer? Karena pada demokrasi parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Soal nomor 2. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Pertanyaan kedua untuk terangkan ciri-ciri dari sistem demokrasi terpimpin. Ciri-ciri sistem demokrasi terpimpin yaitu 1. Didominasi oleh pemimpin negara, 2. Terbatasnya peran partai politik, 3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik, dan 4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, terangkan tujuan Deklarasi Ekonomi yang dibentuk pemerintah pada tanggal 28 Maret 1963. Jawabannya untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Soal ketiga. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Pertanyaan ketiga. Salah satu hasil KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat, sekarang menjadi Papua, akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Bagaimana penafsiran antara Indonesia dan Belanda terhadap keputusan tersebut? Penafsiran Indonesia dan Belanda adalah bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Kemukakan isi dekret presiden tersebut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Pembentukan MPRS dan DPAS. Soal keempat. Gunting batu kertas. Tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
Tujuannya yaitu 1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, sebutkan operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat. Yang pertama, fase infiltrasi. Yang kedua, fase eksploitasi. Yang ketiga, fase konsolidasi. Soal ke-5. Pertanyaan terakhir. Pada masa demokrasi terpimpin, untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi. Terangkan devaluasi tersebut. 1. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. 2. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. 3. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Selanjutnya, sebutkan tugas Bappenas. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menilai hasil kerja mandataris MPRS. Sekian tanya jawab dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.